Oke, kali ini episode spesial lagi. Kali ini bareng dengan salah satu teman aku yang udah kenal lama dari SMA. Kita udah kenal 12 tahunan ya. Yuk. Dari 2012. Jadi dari SMA sampai sekarang kita masih berteman. Namanya Faiza. Biasanya aku manggil dia itu Fai. Kita ya seumuran ya. Iyalah Iya. teman SMA. Iya. Oke, jadi kali ini aku mau bahas nih tentang luka di masa kecil. Cie. Karena sebenarnya kita udah sering ngobrol-ngobrol, dan ternyata luka pengasuhan kita tuh sebenarnya 11-12. Hampir-hampir mirip. Jadi ya ini kita mau sharing-sharing awalnya gimana, kenapa bisa gitu, terus awalnya menyadari dan menerima. Menyadari itu ya selama ya. Maksudnya menyadari oh ternyata aku ada sesuatu yang salah. Dan menerima bahwa oh ya aku emang ada yang salah. Itu butuh waktu lama banget. Lama banget. Dan beranjak ke oke aku harus berobat. Itu juga lama banget. Lama kan? banget. Lama banget. Oke, ceritain lah gimana awalnya. Awalnya gini, pas aku bener-bener ke-trigger, bukan ke-trigger ya, kayak emosional meledak bener itu pas zaman SMA. Ya apa itu meledak emang? Zaman SMA itu ingat kan zamannya yang terima rapot Kelas di berapa? kelas 2. Oh, Kelas 2 SMA. lupa lah. Kan kita kesebelahan tuh. Iya dah. Kelasnya yang belakang dekat musola. Oh iya iya iya. Tuh. Nah, itu kan harusnya orang tua tuh yang datang. Heeh. Nah, pas itu harusnya ayah, bapak kan yang datang. Tak tungguin, ku tungguin gitu kan. Yang lainnya udah pada orang tuanya gimana gitu kan. Itu kayak kepancing iri jatuhnya gitu loh. Yang ngambil rapot siapa? Bapak. Pastinya bapak harusnya kan datang jam berapa? Bisa datang seharusnya jam 10. Heeh. Itu molor sampai jam 1. Oke. Sampai ke wali kelasku tuh sampai ini Belum diambil. belum diambil gitu kan. Ya aku telepon dong ke orang tua bapakku, Pak di mana ini. Oh bapak masih mainan tenis. Di situ aku sampai yang wah nggak bener gitu kan. Lupa atau Lupa gitu ya. Cuma kan kayak aku udah ngomong dari semalam pas itu. oh Pak besok ambil ya ini gitu kan. ya gitu. Habisnya itu ya bapak yang ambil. Setelah itu setelah aku tunggu kok udah pada pulang semua orang tua gitu kan. Bapakku mana? Bapakku mana gitu kan. Oh sampai malu cuy sama orang wali kelas tuh. Terus tuk bapakku datang dengan pakaian yang masih sama. Maksudnya habis Main tenis gitu kan. Ya aku diem dong. Maksudnya kayak yang aku udah ngingetin loh. dan datang udah telat gak proper. Nggak proper lagi kan. Kayak apa ya itu antara aku yang malu apa gimana gitu. Itu langsung kepancing bener-bener yang emosi yang nggak bisa dimaafin gitu kan. Cuma sadari dirinya itu kayak yang oh ini orang tua aku kok ngelakuin salah itu harus yang wajar kok gitu kan. Cuma at some point tuh kayak bener-bener yang gak bisa deh ini. Masih keinget terus. Masih gitu inget ya. terus gitu. Jadi bener-bener kayak yang itu kan momen ya. Gitu kan. Kok sampai ngono gak sampai seperti itu gitu kan. Kayak yang orang tua yang lain masih inget kok. Kenapa ya bapak lebih pentingnya tenis. Itu aku sepanjang perjalanan pulang diem. Kalau misalnya alasannya karena oh, ini masih ada rapat dadaan gitu, itu kamu mungkin lebih terima. Lebih terima, maksudnya reasonable gitu. Maksudnya emang bapakku kerja kok. Maksudnya ini kan kok rapot kan kita Sabtu Minggu atau hari Jumat ya kan. Maksudnya yang jam udah nggak itulah, nggak sibuk kerja lah gitu kan. Terus sampai yang kayak pasang muka apa lagi nih itu kan. Langsung kayak dalam hati kayak ini kayak udah pasang muka keberapa kok misal kayak baik-baik aja gitu loh. Motor tak tinggal itu. Hah? Jadi bapakku langsung ngomong kan diajak makan kayak sing berbentuk minta maaf gitu loh. Tapi nggak kena pas itu. Nggak kena di aku. Padahal Anda sangat mudah diberi dengan makanan. Makanan apa? Kayak, mau aja gitu. Oke. Nah, tapi itu nggak kepancing aku. Oke. Maksudnya kayak masih apa ya? Burdennya bener-bener wah deep banget. Meskipun itu menurut orang lain kayak dah lah kan cuma itu doang gitu loh. Cuma itu enggak. Karena udah ketumpuk. Yes. Sebelum-sebelumnya. Oh, dulu kecil tuh kayak aku ngeluarin emosi tuh oh salah ya ternyata. Oh nggak boleh berekspresi. Nah kayak misalnya aku mencurang dikit itu kayak ibaratnya udah muka ketekuk dikit. Kamu kenapa? Udah tau gak sih kayak gitu. Nggak boleh gitu. Kayak lah aku emang rasanya sekarang kayak gini masa aku harus peringis terus gak mungkin kan gitu. Habis itu oke lah fine itu sampai bapak minta maaf ya gini aku ngomong ya nggak apa mau ngarepin apa kan mau gimana lagi tau ya udah bapak udah datang udah ambil ya udah selesai gitu kan. Marah nggak boleh
marah nggak boleh, nanti ketahuan emosinya, nanti kayak kamu kenapa sih ini, maksudku udah kedoktrin itu kan, jadi kesannya kayak aku mau emosi pun takut juga gitu, kayak serba salah toh, aku manusia apa bukan gitu. Iya kan, kayak ya aku bukan robot juga dong. Saya kamu gimana pun tetap punya perasaan dan emosi. Terus ada satu momen lagi itu pas pertama kali kerja 2018 berarti. Itu kan Jauh amat ya dari 2012. Setelah itu kan kayak ya udahlah, kuliah kan sibuk gitu-gitu terus kan, tidak memenuhi ekspektasi apapun itu, udah pokok hidup kuliah pulang gitu pulang. Kok mau orang-orang mau kamu kok nggak ikut organisasi apa terserah aku lah, aku capek kok. Kamu silahkan mau ikut organisasi, silahkan, aku nggak mau. Aku udah cukup capek dengan menghadapi kalian semua yang dengan ibaratnya kayak itu kan crowded kan, aku kan nggak bisa yang harus udah capek dari jam 8 sampai jam kuliah sore jam 6 atau berapa, terus aku harus ngumpul lagi sama orang-orang, kayak aku butuh rest gitu. Energi sosial habis zero sampai mati ya. Oke. Mati titi ya. Terus aku disuruh organisasi itu aku nggak mau. Ya, siapa yang nyuruh? Aku nggak, orang-orang ya, teman-teman sekitarku kan, yang sama kuliah tuh. Tapi yang temanku satu grup, aku tahu memang kalau aku itu orangnya emang kalau aku udah capek ya udah. Dan kalau misalnya aku nggak suka, wajahku kelihatan langsung gitu. Oke, ya. I know. Kayak kamu gak perlu ributin hidupku gitu loh. Kalau itu baik buat kamu ya udah buat kamu aja, nggak usah ikut narik orang lain juga gitu kan. Nah itu udah, habisnya itu lompat ke rada jauh pas zaman aku kerja tuh. Itu aku nggak tahu kenapa tahu emosi itu bener-bener nggak stabil. Pas sudah di tempat kerja, jauh dari rumah. Pertama mungkin itu kayak pas pertama kali kerja kok fine aja kan, ketemu orang baru atau apa, kerjaan baru, dunia baru, orang baru, gitu kan, lingkungan baru. Dan itu aku menemukan satu titik nyaman. Pertama, benar katamu, yang membuat trigger itu aku jauh. Trigger tambahannya itu kegiatan kerja ya. Maksudnya udah kelihatan crowdednya seperti apa, terus tahu karakter orang di tempat kerja gue seperti apa gitu kan. Tapi itu minor, bukan major kayak yang aku minor untuk saat itu. Saat itu. Oke. Pikir kan kayak baik-baik aja lah, aku ada kegiatan sendiri kok, aku bisa mau nonton aja, nggak ada yang bakal ngeriui. Kalau sama males-malesan aku juga nggak ada yang ayo nih. Nggak ada yang ngomel. Free, bebas gitu kan. Terus aku juga nggak tahu, entah kayak tanpa sadar tuh masih kebayang-bayang urusan yang di rumah gitu loh. Sebelum bisa lepas. Ya, kayak pas mau pendaftaran ASN 2019 ya, pas pertama kali itu ya aku kan di push kayak coba aja gini gitu kan. Pertamanya tuh aku udah bilang aku gak minat. Gak minat. Aku gak minat, kenapa? Karena saat itu aku nyaman dengan yang aku dapat sekarang gitu loh. Udah PW lah. Cukup lah gitu, mau ASN apalagi sih, kayak aku emang tapi malas ya jatuhnya. Cuma kalau misalnya aku disuruh belajar aku masih mau, cuma pas yang saat itu kayak udahlah ini aja baru mulai kok, pas udah ini lagi gitu loh, nyari tempat baru lagi gitu. Terus habisnya itu kayak yang ya udah tak iyain kan. Tak iyain, dia udah aku belajar gimana. Ya, namanya belum proper belajar ya Bu, gak lolos gitu kan. Terus habisnya itu tahun ketiga atau tahun kedua kerja. Oke, sekitar 2020. Itu mulai kayak yang, ini kenapa ya aku? Aku nggak tahu triggernya kenapa. Mungkin karena apa yang dirasakan maksudnya? Emosian pertama, kedua mood swingku parah. Seneng banget, kayak kayak guyon monggo cekikian silakan, terus kayak yang lepas saya lah. Tapi pas sedihnya, kayak pas bednya itu kayak bener-bener wah nangis kayak brok banget gitu, kayak bener yang saya nggak bisa napas gitu loh. Ini kenapa ya gitu loh. Terus sampai ini apa gara-gara emang emosi, karena emosi ketumpuk pas zaman kerja atau gimana, di kerjaan atau gimana gitu kan. Terus pas itu kayak bapak ibu juga mengharapkan aku S2. Oke, S2. Banyak banget ya.
kamu mau nyoba S2 dong, bapak ibu kan ya belum ada kesempatan untuk ini. Aku pasti batin kayak kalau nggak ada kesempatan kenapa nggak bapak ibu aja yang nyoba. Cuma kan untuk sebagai anak kan nggak mungkin ngomong gitu, kayak durhaka nggak banget sopan ya, gitu Jadi ya. kayak aku mau ngelawan durhaka, kalau mau tak pendem pun ya sakit di aku kan gitu. Ya terus aku ngomong apa adanya. Pas kepancing itu dong pun aku langsung nangis. Padahal itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang kayak gimana gitu ya. Bukan masalah nge-push atau enggak, itu cuma omongan, sekedar omong. Kalau mau ngelakuin silakan, kalau mau ngelakuin alhamdulillah gitu doang kan. Kalau misalnya enggak ada, aku nggak mau, itu juga ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, cuma kan balik lagi kayak yang aku bilang di awal tuh, kayak aku mau nolak pun kayak yang udah kebayang wajah orang tuaku ya. Ya tak udah kayak gitu loh. Nanti jawabannya begini. Jawabannya kayak gini. Terus apa? Mau tak pasang apa lagi gitu kan. Puncaknya emosi itu aku akhirnya ya meskipun aku udah berapa nangis itu aku ngetik akhirnya. Aku ngetik, tak keluarin semua yang tak rasain dari awal sampai yang zaman TK tak uret lagi. Zaman dari TK yang bahkan istilahnya kalau di logika tuh kayak nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, kayak yang aku kan harusnya di tahap TK itu aku harus main dan seneng-seneng nggak ada beban. Tapi di saat itu umur itu pun kayak yang kamu harus jadi kakak yang baik ya. Oke, aku paham sebagai anak pertama ya. Paham aku. Kayak kamu tuh harus jadi contoh yang baik buat adikmu. Kamu dewasa sejak dini jatuhnya gitu ya. Aku waktu main, kenapa aku harus disuruh dewasa duluan? Adikku aja yang masih umurnya nggak jauh ya, 2 tahun kan sebenarnya nggak terlalu jauh. Itu aja masih disuruh main. Kenapa aku disuruh kayak yang kamu nanti harus bisa gini ya? Kamu nanti harus ini nih. Ini. Jadi terlalu banyak tuntutan gitu loh. Oke, jadi dari kecil tuntutannya banyak sampai kamu disuruh S2 itu pun sebenarnya juga kamu melihat itu sebagai sebuah permintaan tuntutan gitu. Tuh. At some point kayak beneran ini kayaknya udah cukup deh. Bapak ibu harus tahu tak rasain seperti apa. Soalnya kan balik lagi kayak aku nggak bisa mengeluarkan emosiku yang lepas harus seperti apa gitu loh. Mau ngeluarin pun malah takutnya nyakitin semua orang. Istilahnya kalau aku nggak nurut itu banyak orang tersakiti. Yes. Padahal sebenarnya enggak ya. Enggak, cuma di otakku kayak gitu kan. Kayaknya aku udah cukup dewasa deh untuk ngomong ini gitu. Akhirnya aku ngomong. Gimana tuh? Ya aku bilang apa, Pak, Bu. Lanjut, kita habis pindah tempat yang lebih sepi dan lebih proper. Ya sudah. Yuk lanjut. Ya, kelanjutannya adalah pas habisnya itu aku akhirnya ngomong ke orang tua aku kan. Ini cukup, harusnya bapak ibu nggak kaget lah kalau misalnya aku cerita kayak gini gitu loh. Terus ya, aku tuh penasaran loh, kamu tuh bisa ngomong ke orang tuamu itu kayak gimana? Kok anak ini berani gitu loh. Soalnya gini, ini emang harus tak selesaiin sendiri gitu loh. Oh gitu. Nah, aku nggak tahu ya, pas itu kepikiran kecetus kayak gitu aja gitu kan. Ini kayaknya harus diomongin bener-bener deh, soalnya aku sama itu kan nggak pernah ada momen harus ngomong proper gitu loh. Orang tua kayak paling kayak kumpul, misal kayak di rumah, ya udah pada sibuk sendiri, ada yang HP, ada yang nonton TV, ada yang gimana gitu kan. Itu aku langsung chat, itu pun berapa paragraf ya itu ya, intinya Pak chat. Aku kira ketemu. Enggak. Terus aku ngomong, ya intinya Pak, Bu, aku mau ngomong. Sebenarnya Faiz tuh nggak mau ini, nggak mau jadi ini, jadi itu gitu kan. Perasaanku gini gitu. Perasaan kayak gini nih. Bapak Ibu nggak tahu kan kalau misalnya aku dulu kecil kayak pernah kayak gini gitu. Tak ceritain semua gitu kan. Dan sampai gitu kan, nangis saya situ. Terus tapi setelahnya aku send itu langsung nyesel, aduh kenapa tak ketik kayak gitu ya tadi itu kan. Okay. Tapi nggak kamu hapus? Nggak. Udah biarin gitu. Biarin aja. Selang berapa waktu akhirnya dibalaskan. Ya terus bapak ibu bilang, bapak ibu minta maaf kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu selama ini. Soalnya bapak ibu kan nggak tahu ya, dan nggak pernah nanyain juga gitu. Perasaan anaknya gimana sih gitu tuh. Ya bapak ibu tuh maunya kamu gini. Tapi kalau misalnya Faiz nggak mau ya nggak apa-apa. Ibu nggak maksa. Cuma aku ngomong ya, menurut bapak ibu nggak maksa, cuma diakunya memaksakan diri jatuhnya gitu. Iya, padahal itu hanya kalau kayak gini kayaknya enak ya. Cuman akhirnya kamu, waduh aku harus kayak begitu tuh. Soalnya apapun yang diomongin seorang tua aku mindsetnya kayak, oh ini terbaik kok kayak aku. Menurut aku kayak itu paling baik kok gitu. Tapi kan harus aku lakukan. Dan ternyata kan nggak seperti itu gitu loh. Iya. Aku sadarnya kayak nggak bagus deh kayak ini. Terus habisnya itu ada lagi pas yang percobaan CPNS keberapa, yang kedua kan. Masih lanjut?
Ya ada kan beberapa tahun, ada 2020 kan ada. Kira kamu cuma nyoba sekali doang. Enggak, sekali tuh udah. Terus tuh. kan coba lagi, aku lupa itu PNS apa aku lupa. Terus jadi bilang bapakku bilang kayak gitu kan, aku ngomong enggak, Kak capek, mau istirahat, ngomong kayak gitu di chat itu bro, di family itu. Terus adekku japri aku kan kayak, apa kenapa? Cie. Sampai kenapa, terus dia ngomong kayak gini, jangan ngomong kayak gitu gini tuh. Ini emang tak rasain kok. Soalnya juga gak ngerti ya. Ya posisi aku kayak, ini bener gak sih? Apa aku egois ya bagaimana? Aku mikirnya enggak kok. Ibaratnya mengedepankan orang lain dulu ketimbang aku duluan gitu loh. Ya udahlah, wong ini kan aku nggak pernah egois kayak gini gitu loh. Kalau misalnya aku kayak gini, jadinya kayak gimana? Aku pengen salah satu sisinya emang itu pertama kayak gitu. Ini orang-orang sekitarku ya apa ya kalau misalnya kayak gini. Soalnya kan orang-orang nggak tahu kalau misalnya aku punya sisi seperti ini juga gitu loh. Yang taunya orang-orang kan, nah ini pasti mauan kok. Soalnya selama ini suruh-suruh mau. Kayak yes gitu loh. Kayak ketika aku ngomong kayak gitu, pada kaget. Ya aku jelasin dong dengan baik-baik lah. Ini yang tak alami dek, gimana? Yang aku cerita ke kamu, yang akhirnya aku ke psikolog tuh, aku nggak tahu ya kenapa. Pas itu emang bener-bener mungkin kaget dengan lingkungan yang lebih keras ya ketimbang di kerjaan yang pertama. Oh gitu, itu pindah udahan? Pindah, itu aku awalnya kan biasanya tes yang ketiga. Itu kan aku emang harusnya lolos ya di psikotes, tapi kan enggak ternyata. Terus akhirnya sama temanku yang memang lolos itu ditawari, kamu itu dong datang ke proyek ini, nggantiin aku, nanti tuh job desk-nya gini lala ya gitu kan. Orang dalam tuh. Ya, ditawarin ya bro, katanya. Oke, dia tuh jelasinnya job desk-nya ini. Ya udah dong, aku otomatis iya aku bisa. Aku bisa kok itu. Ternyata pas aku datang, aku disuruh ngerangkap. Dia nggak nyeritain kok ada satu orang lagi yang keluar. Jadi 2 orang yang keluar. Jadi kok ngerangkap 2 job desk gitu loh. 2 job desk, gaji 1. Gaji 1. Ya, itu kenyataan seperti gitu kok ya. Kalau yang belum kerja ya. Intinya aku ada pressure sendiri semenjak dapat di tempat baru itu. Terus habisnya itu balik lagi. Siklusnya kayak yang nangis, seneng. Nangis, seneng. Nangis, seneng. Nah itu yang ekstrim. Roller coaster banget. Terus akhirnya aku ngomong ke teman dekatku, kayaknya aku harus butuh bantuan deh ini. Udah nggak bener deh ini gitu kan. Maksudnya harus lebih baik kan. Maksudnya kayak nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa ini, udah nggak ke trigger apapun lagi gitu kan. Maksudnya kayak bisa tak lalui kok gitu. Tapi ini nggak. Jadi kayak bener-bener yang wah nggak beres. Aku sampai izin ke pimpinan, Pak saya mohon izin, saya mau berobat dulu kayak gimana ya. Ini ada kebutuhan khusus di saya gitu. Oke Mbak, yes. Untungnya pimpinanmu support ya. Support. Dan nggak perlu aku jelasin, bukan yang nggak tanya yang kamu kemana, sakit apa gitu enggak ya. Yes Mbak, sembuh ya. Ya akhirnya kan ke situ psikolog itu kan. Habisnya itu kayak yang udah aku masuk set, tapi sebelum masuk itu kayak deg-deg ser dulu. Iyalah iya. Bener-bener aku nanti ditanya apa ya, aku harus ngapain, aku harus kayak harusnya kan ngobrol normal aja kan kayak antara pasien dengan dokter kan kayak gini biasalah. Cuma enggak, kayak aku memposisikan ini orang profesional, orang ini bisa kan ibaratnya cenayang kayak bisa nerawang aku secara nggak langsung. Dia nanti ngerti aku kayak gimana gitu loh. Ya. Ternyata pas aku masuk kan ya udah dia pasti tanya, gimana Mbak, yang dirasain apa, ceritain aja semuanya sih, udah sampai tuntas gitu kan. Tak ceritain semuanya dari yang umur Kici, yang TK tadi, sampai yang terakhir ini. Saya gini dok, ini saya kok misalnya lagi posisi kerja tuh selalu ngerasa bebas atau gimana, tapi ketika di rumah tuh kayak wah kayak kekurung saya dok, kayak benar-benar ya. Saya lihat orang tua saya sama adik saya kayak muak gitu, kayak suka gitu. Terus saya ceritain kayak dulu saya gini ini gitu kan. Ya terus dokternya bilang kayak gini, yang Mbak rasain itu memang kayak child trauma jatuhnya. Cuma apa yang orang tua Mbak berikan saat itu mungkin terbaik pada masa itu. Karena taunya itu. Okay. Mbak juga nggak bisa ngapa-ngapain, dalam artian apa kayak Mbak ya jatuhnya cukup ikhlas aja gitu loh. Kalau Mbak merasa ada emosi yang nggak terkontrol, mau bingung mau nyalurinnya seperti apa, Mbak ambil objek atau memposisikan objek itu orang yang Mbak benci atau yang membuat Mbak merasa emosi gitu loh.
Terus kalau nggak gitu Mbak ya coret-coret kah, tulis buku diary kah, terus apapun yang dirasain saat itu catat aja nggak apa-apa. Gitu. Sebagai bentuk pengeluarin emosimu. Pokoknya emosinya keluar dulu. Iya, intinya dia tersalurin dulu. Terus Mbak ngerasa tenang, ya udah. Tapi pernah nggak dek titik kayak menyalahkan orang tua? Pernah? Of course ya. Selalu. Sekarang? Enggak. Sekarang enggak yang kayak dulu. Maksudnya kayak aku jelas salah kok. Kenapa bapak ibu ngelakuin itu gitu loh. Yang menurutku kayak yang seharusnya kamu diaplikasiin ke anak pun kayak yang ngapain sih? Oh, aku ingat dulu kamu tuh pernah bilang gini, waktu aku sempat ke psikolog, terus aku cerita, aku habis ke psikolog begini begitu. Terus aku bilang psikolognya itu ngomong kalau kita ini harus memaafkan orang tersebut. Terus kamu tuh bilang, lah ngapain? Buat apa? Long mereka yang salah kok ke kita, kenapa aku yang harus memaafkan gitu. Aku itu mau jawab, cuman waktu itu kayak masih belum punya ilmunya. Itu bisa kamu ceritain nggak kenapa kamu ngomong gitu? Terus sekarang gimana? Anak nih kan wadah, belum diisi apa-apa, belum diisi kayak apapun emotion model apapun gitu. Otomatis yang digambarkan emosi anak itu kan menggambarkan emosi dari orang tua itu sendiri toh. Cuma yang aku rasain kan kayak ya, you know kan, kamu harus gini, ini, ekspektasi tinggi apapun itu gitu kan. Otomatis saya kan, oh iya, aku pasti seneng lah misalnya aku ranking 1, juara kelas. Melakukan suatu hal hebat gitu loh. Mereka bakal happy. Mereka bakal happy kok, patokan aku kayak gitu pertama. Iya sama sih. Ya, makanya ketika aku bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Menurut itu benar dan bakal berhasil di aku. Ternyata kan enggak. Maksudnya inilah yang terbaik buat kamu. Ya, menurut beliau kan itu yang terbaik. Ternyata diaplikasikan ke aku enggak. Oke. Kan? Terus untuk berbagai macam emosi yang mereka kasih ke aku atau seperti apa kan, itu kan perbuatan dia sendiri. Kenapa aku harus merasa bersalah? Kenapa aku harus minta maaf? Ya, dan untuk tahu bisa sampai ke kesimpulan itu tuh prosesnya sakit ya. Panjang banget. Mempertanyakan diri ini itu jangan-jangan aku yang salah. Iya, kayak gitu yang mau itu jelas salah, ya pasti salah, nggak ada yang dibenerin gitu loh. Maksudnya kalau salah ya akuin itu salah, dan kalau masih misal perlu diomongkan. Iya. Gitu. Kalau misalnya emang kamu tahu itu salah dan kamu fine kayak oh ya udah nggak apa-apa kok, itu ya udah gitu. Yang beneran ya emang nggak apa-apa gitu, karena menurutku itu nggak apa-apa, dan mungkin untuk menurut orang lain tuh harusnya itu sebenarnya salah loh gitu loh, value gitu. Maksudnya gini, kalau emang salah dan misalnya nih ada anak yang memang dia tuh emang bener-bener gak ngerti dan berbesar hati kayak ya memang manusia salah, itu wajar, ya udah nggak usah dimasukin hati. Sama ada yang oh ya udah nggak apa-apa, itu orang tuaku kok, nanti kalau aku bilang aku durhaka dan lalala, itu beda. Itu aku ada dua sisi, jadi aku ada ada kayak sisi kalau aku ngomong ini salah nanti aku durhaka, kalau aku ngomong pun masih normal lah gitu. Emang gini harus diomongin ya. Iya, ini aku aja ini yang overreacting kayak gitu kan. Soalnya kan balik lagi kayak kalau misalnya aku ngomongin oh aku salah gitu kan, kok kamu ngajarin orang tua? Itu memang kodratnya anak. Kalau misalnya lihat orang tua salah ya udah. Tapi sebenarnya di usia kita yang sebenarnya udah bisa jadi orang tua ya. Iya. Dalam tanda kutip ngajarin orang tua. Itu ya emang orang tua itu memang perlu diajarin juga. Ya kan? Karena ternyata kita yang udah seumuran bisa jadi orang tua aja kita juga nggak terlalu ngerti apa-apa. Jadi misalnya nih buat teman-teman yang dengerin ya, nanti kalau aku ngomong orang tua aku merasa diguruin lalala, enggak sih, itu malah kalau aku ada di posisi sebagai orang tua, aku bersyukur kalau misalnya anakku itu mau membuka dirinya dan ngomong aku merasakan gini loh, gitu. Aku nggak suka, misal anakku tuh nggak ngerti ini harus gimana ya gitu. At least dia udah terbuka dan aku bakal kamu maunya gimana, seenggaknya aku ngerti dia ngerasain apa gitu. Iya. Nah kalau misalnya nggak open, gimana aku bisa ngerti? Ini dengan catatan orang tuanya memahami mentalnya si anak. Iya, betul. Tapi kalau orang zaman dulu, jangan harap. Yang ada, udah kamu banyak istighfar aja, udah kamu tenang kurang diri, sholat kurang sholat gitu lah. Soalnya aku pernah di tahap itu, kayak aku kan nggak suka sama orang ya. gitu kan. Kayak yang aku teman sama anak ini, kok nggak suka ya, nggak cocok terus ya gitu. Aku ngomong dong ke bapakku pas itu. Pak, aku nggak bisa ya cocok sama orang ini. Diomongin kayak gini, kamu harusnya banyak istighfar kayak gini. Sama lagi. Lah,
urusannya apa? Aku diem pas itu. Berarti aku sampai, berarti harus baik istighfar ya. Oh ya udah. Berarti aku yang salah ya. Apa sih gitu loh? Yang sebenarnya apa yang kita rasakan tuh nggak pernah divalidasi. Betul. Ini sebenarnya bukan urusan istighfar atau enggak mendekatkan diri sama Tuhan, enggak. Cuman aku merasain gini, pingin kamu ngerasain itu. Iya, kayak tolong dong. Kenapa? Aku butuh omongan deep loh sama bapak. Sebenarnya itu, apalagi kalau cewek itu bakal menyelesaikan masalah itu hanya sekedar ngobrol kayak gini. Betul. Terus aku pernah dengar ada entah penelitian atau apa ya, aku agak lupa. Banyak yang ke psikolog tuh perempuan. Karena sebenarnya dia itu cuma butuh buat ngobrol. Iya. Dan dia bakal sembuh sekedar dia tuh ngobrol. Iya. Meskipun misalnya nggak ke psikolog ya, dia misal ke temannya atau ke siapa, terus dia ngobrol, selesai. Selesai. Apapun masalahnya sebenarnya. Dikeluarin dulu. Makanya aku sekarang ya, karena aku memahami, cewek itu ternyata kayak gitu. Otak kita tuh dibentuk itu emang seperti itu. Akhirnya kalau aku misal ada masalah apa atau kepikiran apa, mau memutuskan sesuatu yang agak-agak gede gitu, aku mesti telepon temanku. Aku bilang gini, aku nggak perlu kamu ngasih ulasan apa, ngomong apa, enggak. Aku cuman perlu kamu dengerin aku aja. Oke, dia bilang gitu. Ya udah, aku ngomong, aku ada masalah gini. Aku sebenarnya udah tahu solusinya ini. Menurutmu gimana? Nah itu baru dia ngomong. Kalau enggak, dia nggak bakal ngomong. Semenjak Anda kayak gitu, emosiku itu sering banget lebih stabil. Iya kan? Bener kan? Bener banget. Kadang jadi butuh paksu ya? Ya Allah, kalau memang jalannya dijodohin ya udah. Harus pasrah. Emang masanya kan gitu kan. Waktu SMA tuh mempertanyakan kayak, ini emang kayak gini ta? Hidup itu gini ya? Jangan-jangan cuma aku aja yang nggak bisa nerima. Jangan-jangan aku aja yang emang kurang. Oh ya udah, aku nanti mau memposisikan diriku sendiri biar bisa fit in. Ya. Ternyata setelah gede, kuliah, ternyata itu bukan sesuatu yang tepat gitu kan. Ternyata emang harus dibenerin. Iya, bukan sesuatu yang apa ya, nggak normal gitu loh. Maksudnya kayak aku berbeda dengan lain. Padahal ya untuk semua kalangan pun indikasinya kan beda-beda memang. Cuma bergantung kamu sadar apa enggak gitu. Sekedar menyadari kok gini ya, itu aja. Itu udah warning pertama. Menurutku itu bukan warning sih. Apa? Itu winning pertama. Ya benar. Menyadari pun itu udah bagus. Rasanya itu udah sujud syukur aku. Kamu menyadari, alhamdulillah banget gitu kan. Oke, menyadari good. Karena itu langkah pertama. Kalau nggak menyadari, udah tertutup sudah. Ya sudah. Aku mau ngomong apa juga nggak bakal bisa. Dari ceritamu itu, aku nyimpulin kalau kita jadi perlu ke psikolog tuh karena kita tidak diperbolehkan untuk merasakan emosi. Bener ya. Aku pernah di titik aku nggak boleh seneng, nggak boleh sedih. Waktu kuliah, karena dulu tuh sering ketemu kayak direktur, orang-orang, dan di situ aku sebelum ketemu tuh selalu diwanti-wanti. Kamu jangan aneh-aneh. Jadi aku tuh selalu kalau mau ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip penting, itu pasang topeng dulu, senyum lebar. Aku anak baik-baik, I am a princess. Tapi itu kebawa sampai sekarang sih. Capek. Terus baru bisa terurai itu waktu ke psikolog. Jadi psikolognya itu bilang kalau emosi itu kayak air soda yang dikocok. Kalau tutupnya nih nggak dibuka, lama-lama meledak. Mau nggak mau, tutup ini harus dibuka. Cuman yang membedakan bukanya gimana. Mau dibuka langsung, itu dibuka pelan-pelan gitu kan. Semuanya tetap dibuka, disalurkan. Cuman caranya gimana? Mau kamu nanti nyalurkan nunggu dia meledak dulu ya terserah. Mau kamu nyalurkan pelan-pelan setiap ini kayaknya agak ke-trigger, terus kamu lepasin pelan-pelan, itu ya pilihan. Terserah gitu kan. Pada intinya tetap harus melepaskan emosi. Buat menyadari bahwa kita boleh kok merasakan emosi ini itu. Yeah. Itu tuh panjang prosesnya. Panjang banget. Nah, setelah ngerti itu hidup lebih tenang. Kamu kalau ngomong ke dirimu yang 12 tahun lalu, yang masih nggak ngerti itu, belum menyadari kan, masih kayak mempertanyakan, bakal ngomong apa ke dirimu yang itu. Bentar, contoh yang gimana dulu? Aku sih belum, misalnya nih, belum menggambarkan. Balik lagi ke awal ke trigger yang tadi, bapakmu lupa ngambil rapot. Faizah kecil itu merasakan emosi yang seperti itu. Kamu bakal ngomong apa ke dia? Keluarin aja ya kamu rasain gitu loh. Okay. Konteksnya
dengan cara yang baik ya. Jadi bukannya kayak tantrum enggak ya. Kayak masa udah gede ke tantrum gitu. Udah SMA aja masa tantrum gitu kan lucu gitu. Kayak kok bisa ngomong baik-baik kok Bapak Ibu gitu. Pak kok baru datang jam segini kenapa? Karena kalau dulu di umur itu kan aku masih kayak yang nggak bisa. Emang langsung meledak gitu loh. Saat itu. Makanya kalau misalnya aku bisa turn back time, ngomong aja baik-baik dulu. Kan kamu gitu. Masalah nanti feedbacknya seperti apa lawan ngomongnya, pokok kamu keluarin dulu aja. Biar dia tahu. Kalau kamu diem pun nggak ngerti apa-apa. Jadi di saat itu kayak kamu lagi ngerasain sebel, it's okay. Kamu ngomong aja. Aku sebel, aku kecewa sama bapak karena bapak telat. Gitu kan. Pakai baju gini lagi. Gitu, pakai baju tenis gitu kan. Kayak bisa gitu loh apa-apaan gitu kan. Padahal kemarin aku udah ngomong nih gitu kan, ngambil kok telat gini gitu. Ngomong aja gitu gak apa-apa. Benar. It's okay. Gitu. Jadi sebenarnya banyak cerita yang aku dengar dari orang-orang itu kebanyakan karena tuntutan yang terlalu tinggi. Orang tua nggak ngerti perasaan anaknya. Tapi bukan nyalahin kayak orang tuanya nggak peduli gini-gini. Enggak. Tapi emang di saat itu ilmu parenting nggak kayak sekarang. Nggak, tidak terbuka. Enggak. Kayak lihat anak yang selebgram atau gimana, kayak yang benar-benar diayom atau gimana. Oh gimana? No. Nggak ngerti. Kita gitu tiger loh. Itu bro. Apa yang parenting? Militer. Iya. Tiger parenting. Iya, tiger parenting. Ya, bener-bener tiger parenting. Sebenarnya kita punya pilihan di saat ini untuk menyalahkan tuh sebenarnya ada. Iya. Punya pilihan kan. Tapi lebih memilih kayak daripada aku capek. Iya, kayak daripada itu udah kejadian lama juga dan nggak bisa dirubah. Ya udah jelas kayak orang tua tuh udah pasti lebih sadar ya ketimbang lebih sadar atau emang nggak tahu sama sekali. Jadi misal entah orang tua nanti menyadari telat atau misal nggak peduli dan nggak sadar sama sekali, sebenarnya nggak ada urusannya juga. Mau entah sadar entah enggak, udah terserah. Udah kejadian. Sudah terjadi, nggak bisa dibenerin. Sekarang akunya begini dalam tanda kutip, kalau ada rusak-rusak ya udah aku yang benerin. Jalan sendiri kan ujungnya. Akhirnya jalan sendiri. Intinya adalah mempersilahkan diri sendiri merasakan apa yang emosi kita rasakan. Betul. Terus kalau misalnya emang berani ngomong, silahkan ngomong ke yang bersangkutan dengan triggernya. Kalau misalnya enggak, ya silahkan cari jalan lain. Iya. Gitu kan. Memang agak lebih bulat, lebih agak lama, tapi bisa. Kalau Faiza kan di sisi yang ngomong. Kalau aku di sisi yang nggak ngomong. Jadi kita bedanya di situ. Kamu ngomong bisa selesai dengan cepat. Aku nggak ngomong, tapi aku menyelesaikan dengan diriku sendiri. Tapi bisa. Lu kan pernah ada omongan kan, yang pas kamu nyoba, nyari dulu lah gimana nyamannya kamu gitu kan, caranya gitu kan. Kayak pas omongan dulu kan kayak kamu coba deal with yourself dulu gitulah. Gak apa-apa kok pupuk gitu lah intinya gitu kan. Ternyata tidak bekerja bung, tambah parah masih itu aku. Kayaknya aku sendiri pun gak bisa ngendel diri sendiri gitu. Kan aneh ya. Maksudnya aku ada kendali tapi aku gak ada kendali gitu loh. Oh, aku malah gitu kan. Ya ada kan, kok dirimu kan bekerja kan. Maksudnya impactnya banyak gitu loh. Oh, mungkin karena aku mengurangi tekanan di tempat kerja. Mungkin. Kamu kan tekanannya di mana-mana. Balance, semuanya sama. Tekanannya tinggi. Tidak tertekan kok di kamar. Ya udahlah, caranya beda-beda kok tiap orang. Ya, jadi mau nggak mau tetap harus nyari cara biar keluar dari situ. Dan mau nggak mau tetap harus diobati. Yes. Kalau enggak, nanti kalau misalnya udah usia-usia mau nikah, kalau ini nggak diobatin, nanti bisa nular ke anak. Kasihan anakku nanti, bener. Kasihan pasanganku juga nanti. Ya, gitu. Mereka memilih barang kita, tapi mereka yang kena, maksudnya kena impact dari apa yang tidak aku selesaikan. Iya, maksudnya kayak ini anak nggak berdosa kok. Dia nggak milih loh. Dia nggak milih kok. Dia nggak bisa milih procot di mana gitu, kelahir di mana gitu kan. Maksudnya dari ibunya yang mana, dengan kondisi yang seperti apa gitu kan. Jadi kayak yang kalau bisa milih, kamu yang harus bener dulu. Gitu. Kalau bisa milih mungkin jadi Rafathar. Iya. 7 turunan. Jadi langsung kerja. Iya, langsung endorse. Iya, kayak anakku nggak boleh ngerasain yang sama kayak aku. Bener, jangan sampai nggak boleh malah.
kamu kok nangis saja nggak apa-apa, kok mau bu aku suka ini, bu aku nggak suka ini, ibu kok gitu sih, silahkan sampein aja gitu. Monggo, aku lebih suka gitu. Udah anak mau terbuka tuh udah syukur kalau jangan yang sedikit-sedikit ayo kan, kan awas kayak anak kan bingung loh, apa yang salah nih gitu loh. Kenapa ini nih mau ini barangku kok emang nggak boleh kalau misal jatuh sakit berdarah ya udah. Oh iya, kalau jatuh ternyata kalau jatuh sakit. Ya. Kalau naik sepeda jatuh bisa berdarah. Kalau dorong orang nanti ada yang marah ya. Biarin aja. Itu aja gitu. Kesimpulannya kayak tadi, buat teman-teman kalian nggak sendiri guys. Sebenarnya itu banyak yang seperti kita, dan aku juga kayak nyari-nyari nih orang-orang kayak kita gimana, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing, punya masa lalunya masing-masing, punya lukanya masing-masing, dan setiap orang juga mencari gimana sih bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Podcast kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.